Di sini ada masyarakat, ini ada tradisi-tradisi. Ada salah satu alat tradisi untuk upacara ritual. Itu maaf kita ambil adalah salah satunya adalah kalau bahasa Jawanya adalah gadung, sejenis umbi-umbian. Gadung. Ya, sejenis umbi-umbian. Kalau yang umbi atau uwi yang berwarna wungu dan lainnya bili-bili itu, dan ini ada sejenis umbi-umbian yang namanya gadung. Sama umbi-umbian ini, tapi kalau gadung ini berbahaya. Kalau dimakan itu dapat kita konsumsi bisa mendemi. Nah, inilah ajaran yang diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo, yaitu namanya adem ati. Sebentar Pak, mendemi itu apa Pak? Mendemi. Nah, mendemi itu gimana ya? Kalau orang mabuk lah istilahnya, di luar kesadaran, begitu makan umbi-umbian terus langsung di luar kesadaran. Ya seperti orang minuman-minuman keras lah istilahnya. Nah, kalau minuman keras dia langsung nggak sadar diri kalau makan gadung itu. Nah, setelah itu karena gadung ini ternyata dibuat suatu ajaran tuntunan budaya untuk tatanan kehidupan masyarakat di Karangtalun, khususnya di Pucung ini, yaitu gadung. Maka namanya di ajarannya tuntunannya namanya adem ati. Ada lagi itu Cokrojoyo namanya Jolo Sutro. Nah, ini nanti enggak saya bicarakan, itu nanti ada yang lebih menguasai mengenai ilmu ataupun Jolo Sutro. Nah, saya akan menjelaskan namanya adem ati ataupun gadung. Nah, masa gadung ini dengan masyarakat ini saat itu cuma sebagai tanaman-tanaman perdu ataupun simbol-simbol budaya. Kalau ada orang lahir ari-arinya atau itu. Kalau mungkin Mas Ragil sekarang menjumpai atau tidak. Kalau ketika saya menjumpai begitu lahir ari-arinya itu dikasih gadung. Salah satu umbian gadung. Nah, terus ada lagi perangkat lainnya budaya. Nah, saat itu Cokrojoyo akan menjelaskan mengapa simbol-simbol budaya ini istilahnya sebagai tuntunan, sekaligus nanti sebagai tatanan. Jangan jadi simbol bertentangan dengan paugeran-paugeran keyakinan maupun agama. Maka gadung inilah kita simbol budaya. Nah, maka diberikan contoh sama Cokrojoyo pada masyarakat. Kamu kalau hidup jangan contoh seperti gadung. Contohlah seperti uwi. Uwi itu umbi itu. Kalau gadung itu kalau makan mendemi. Kalau uwi itu tidak. Cirinya gadung itu mungkin masyarakat nggak tahu sampai sekarang. Gadung ini lilitannya tumbuhnya ke kiri. Tapi kalau uwi ke kanan itu simbol. Maka maksudnya Cokrojoyo, kalau orang berbuat baik itu disimbolkan berbuat tidak baik disimbolkan ke kiri, ngiwo. Orang yang berjalan ngiwo tentunya tidak baik. Maka orang yang berjalan tengen, artinya tengen itu yang simbol yang baik, kiwo itu simbol yang jelek. Jadi kiwo itu kiri. Ya, kiri. Tangan itu kanan. Itu simbol yang baik, kiri itu simbol yang nggak baik. Nah, maka lilitannya itu gadung itu ke kiri. Nah, ini memang petunjuk dari Tuhan. Sehingga kalau kamu mengikuti hal yang nggak baik, itu akan merugikan. Ya seperti gadung akan mendemi tadi atau memabukkan karena ada racun bahan kimia di dalamnya itu. Nah, tapi juga gadung ini juga sebagai konsumsi makanan yang tidak kalah lezatnya dengan umbi-umbian lain.
Nah ini juga disimbolkan ketika itu disimbolkan sebagai manusia. Jadi walaupun manusia ini berperilaku tidak baik, mungkin tabiatnya itu sudah kalau meresahkan masyarakat, ya istilahnya mengganggu ketertiban keamanan. Molimo misalnya. Ya seperti itu, perbuatan molimo ataupun apa. Tapi orang ini belum tentunya jelek. Kalau orang ini nanti dibina, istilahnya dikembalikan pada jati dirinya, itu manusia itu mungkin lebih baik daripada manusia yang yang baik, yang tadinya itu tidak mendem-mendemi ataupun yang tadinya tidak melakukan molimo. Lebih baik yang melakukan molimo kalau sudah diadakan dikembalikan jati dirinya. Seperti gadung juga kalau dimakan dikonsumsi seperti itu tentunya berbahaya karena mengandung racun. Tapi gadung ini bisa dikonsumsi manusia dan bisa juga ada nilai kandungan untuk kesehatan juga baik. Gadung ini diolah langsung dicincang atau dirajang, setelah itu direndam di air mengalir, setelah itu diinjak-injak, setelah itu prosesnya begitu, langsung dijemur, dikasih abu dan macam-macam, langsung setelah itu bisa dikonsumsi sehingga racunnya hilang. Sama dengan manusia, sehingga gadung ini sangat luar biasa. Setelah bisa dinikmati, bisa dimakan, dikonsumsi. Sama dengan manusia tadi. Jadi inilah namanya adem ati, itu ilmu adem ati yang diberikan dari Sunan Geseng Apotcokoro kepada masyarakat. Sehingga saat itu gadung itu tidak sebagai simbol atau jadi simbol-simbol budaya yang artinya ini kategorinya akan bertentangan dengan keyakinan-keyakinan. Sehingga simbol budaya ini bisa dimanfaatkan, dikonsumsi sebagai konsumsi positif ataupun tambahan makanan cemilan masyarakat. Ini bentuk kecerdasan ya, kecerdasan yang dimiliki oleh Sunan Geseng ya, untuk untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi itulah yang mana Sunan Geseng di sini merubah ataupun mengganti, menambahi, dan juga budaya-budaya nenek moyang seperti ini tetap dilestarikan. Seperti gadung itu tetap dilestarikan untuk kegiatan budaya, tetap dilestarikan. Di samping untuk simbol-simbol budaya, juga kita ambil manfaat yang terkandung di dalam gadung. Itu sehingga sejajar, sekarang itu sejajar gadung dengan uwi sejajar. Tapi lebih istimewanya gadung ini sudah bisa dinikmati melalui proses tadi seperti manusia, Mas. Jadi kalau Mas Ragil akan melihat nanti melihat gadung itu perjalanan manusia. Kalau manusia dari baik, dari buruk pada yang baik seperti gadung itu. Nah, itulah memberi manfaat ke banyak orang gitu ya. Setelah ada proses merubah itu jati diri. Nah, itulah ilmu adem ati yang dianu Cokrojoyo.